Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah bab 5 yang menjelaskan, yang menerangkan tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Sejarah kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, silsilah Nabi Musa. Nabi Musa lahir di Mesir pada tahun 1527 Masehi pada pemerintahan Merneptah. Pendapat lain mengatakan Ramses Akbar atau Tutmosis atau Fir'aun. Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel dan memiliki tugas membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Yang selanjutnya, Nabi Musa kecil memakan bara api. Pada suatu hari, Fir'aun memangku Musa yang masih kanak-kanak. Tetapi tiba-tiba janggutnya ditarik oleh Nabi Musa sehingga dia kesakitan. Lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak-anak inilah yang akan menjatuhkan kekuasaanku." Istrinya berkata, "Sabarlah, dia masih anak-anak, belum berakal dan belum mengetahui apapun." Karena Fir'aun tidak percaya, akhirnya dia menguji Musa dengan sajian roti dan bara api. Diceritakan di dalam hadis bahwa sebenarnya Musa berniat mengambil roti, akan tetapi oleh malaikat dialihkan sehingga tangannya memegang bara api kemudian memakannya. Sejak itulah Musa menjadi cadal. Cadal itu tidak bisa berkata sebagian huruf dengan fasih dan selamat dari ancaman Fir'aun. Yang selanjutnya, ujian Nabi Musa hingga menikah. Bermula saat Musa sedang melihat-lihat sekitar kota Memphis, ia melihat dua laki-laki sedang berkelahi, masing-masing dari kalangan Bani Israel bernama Samiri dan bangsa Mesir bernama Fatun. Seketika ia ingin mendamaikan mereka, akan tetapi ditepis oleh Fatun. Spontan Musa langsung memukul kepala Fatun. Hanya satu pukulan, Fatun pun tewas. Metot. Sebab tindakannya itu, Nabi Musa kemudian meminta ampun kepada Allah, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tak lama berselang, kasus pembunuhnya diketahui oleh masyarakat desa, hingga kabar itu sampai di telinga Fir'aun. Akhirnya Fir'aun mengutus anak buahnya untuk menangkap Nabi Musa. Karena terdesak, Musa akhirnya lari ke Mesir. Perjalanannya tak tentu arah dan tujuan sampai 8 hari. Tibalah dia di kota Madian, yaitu kota Nabi Syuaib di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqaba di selatan Palestina. Nabi Musa tinggal di rumah Nabi Syuaib cukup lama, sehingga ia menikah dengan anak perempuan Nabi Syuaib yang bernama Safura. Selepas menjalani kehidupan berkeluarga di Madian, Nabi Musa kembali ke Mesir. Yang selanjutnya, Nabi Musa pulang ke Mesir. Nabi Musa meminta izin kepada Nabi Syuaib untuk pulang ke Mesir. Dalam perjalanan itu, sesampainya di Bukit Sinai, Nabi Musa melihat api. Dia berpikir bahwa api itu bisa digunakan untuk obor guna menerangi perjalanannya. Sejenak Musa meninggalkan istrinya untuk mendapati api tersebut. Sesampainya di puncak, Musa melihat api itu menyala di batang pohon tetapi tidak membakar pohon itu. Adapun sifat-sifat Nabi Musa yang bisa kita tiru dan bisa kita pelajari.
Yang pertama adalah sifat pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam dan sewenang-wenang, namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pada saat itu, Raja Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, taat kepada Allah. Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan mintai pertolongannya hanya Allah semata. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Dialah yang berkuasa atas segalanya di alam ini. Keyakinan kita kepada Allah haruslah bulat. Yang ketiga, ketekunan dalam belajar. Keteladanan yang lain dari Nabi Musa alaihissalam adalah ketekunan beliau dalam menuntut ilmu atau belajar kepada Nabi Khidir. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu ke tempat yang sangat jauh dan dituntut untuk sabar dan tekun dalam belajar. Meskipun menemui kejadian-kejadian yang aneh, selain itu beliau juga sangat patuh dan taat kepada guru yang memberikannya sebagai pelajaran. Yang keempat, sikap suka membela yang lemah. Ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Raja Fir'aun dan mendapati pertengkaran antara keluarga kerajaan Fir'aun, yaitu orang Kipti, dan rakyat jelata dari Bani Israel, beliau justru membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah. Akhirnya, secara tidak sengaja, Nabi Musa membunuh orang Kipti tersebut. Beliau pun diusir dari kerajaan, dan itulah resiko yang harus diterimanya. Akan tetapi, Nabi Musa tidaklah kecewa karena telah membela rakyat jelata. Beliau tetap berkeyakinan bahwa dilakukannya adalah benar. Beliau senantiasa membela rakyat yang tertindas oleh penguasa zalim. Yang kelima adalah sabar dalam berdakwah. Allah mengutus Nabi Musa untuk mengajak penguasa agar bertindak lurus, politisi agar menjadi baik, dan orang kaya agar menjadi pemilik harta yang baik. Akan tetapi, ajakan Nabi Musa ditolak. Bahkan mereka menuju bahwa Musa ialah seorang penyihir dan pembohong. Padahal Nabi Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah. Sekian dari kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.